Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah teror hantu di belakang jok mobil bagian 2. Kisah ini bersumber dari Twitter Ibu Rumah Tangga 9. Pak Kiai sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, niat tersebut diurungkan. Pak Kiai bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi, Krishna disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya, sepulang Krishna dari bekerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu. Dan Pak Yahya kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi buntu. Mengapa mobil yang dibelinya ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Krishna pun pamit. Dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka semua ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel. Mereka sudah meminta izin pada pemilik bengkel bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil. Di sana, selain ada Krishna, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air, dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak, orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni. Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya." Lalu terdengar suara tangisan
sambil meneriakkan satu nama. Doni, Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis sambil menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu. Krishna tidak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah. Krishna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak yang bernama Doni, yang masih sekolah SMA kelas 3. Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni. Akhirnya mereka sudahi ruwet mobil ini. Krishna langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas, dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah, supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni pun meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan hilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas.
Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Singkat cerita, sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu. Dan bau amis masih suka tercium. Dan kejadian Reni ini ternyata terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi, wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dia rasakan. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.